30. Ada ibu ya? Ada ibu ya? Sebelumnya Ada ibu kali. watajibu 30. Terus Paslon. Faslun watajibu zakatul fitri. Ya. Faslun watajibu zakatul fitri bi thalathati asya'a. Betul? Ya. Tadi nah. Udah belum nih? Lewat. Apa tengah-tengah? Oh, Yusaki itu. Udah kemarin. Sekarang faslun untuk form ini. Ya. Faslun. Bawahnya ya. Kemarin udah ngomongin zakat duit kan? Ya. Udah tuh ya. Nah itu yang kemarin tuh. Yang dimana di sini kita ini yang namanya zakat fitrah itu pakai beras sebenarnya. Makanan pokok dia. Kalau orang-orang Arab misalkan di sana gandum atau roti ya dikeluarkan gandumnya. Jadi tergantung dari makanan pokoknya. Nah kemudian yang kemarin kita bahas sekarang ada yang namanya zakatnya pakai duit gitu ya. Boleh apa enggak? Untuk fatwa sekarang orang punya nggak enak gitu ya. Jadi dikatakan apa? Dikatakan diperbolehkan zakat fitrah itu pakai duit biar mungkin yang dikatakan menerima zakat bukan hanya beras tapi bisa berupa uang untuk membeli lain-lainnya. Nah kalau kita ngikutin yang dulu aja mendingan sini biasa orang dulu pakai makanan pokok. Toh orang kalau misalnya makan beras doang masih hidup kan ya? Masih hidup, bahkan dulu kita pakai garam ya, ini masih pakai garam. Jadi kalau melihat nggak terlalu darurat banget kalau misalkan harus pakai duit. Oleh karena itu biasa panitia zakat ambil zakat baik itu di masjid ataupun di musola. Kalau ada orang yang membayar zakat untuk dibeli. Nah, di beras tersebut nanti dikeluarkan zakat fitrahnya berupa beras. Ini dikatakan lebih berhati-hati lagi, walaupun ada yang mengatakan boleh zakat pakai uang. Itu yang kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk kepada siapa zakat atau sedekah diberikan. Faslun wa tudfa'u zakatu fil asnami tsamaniyati alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil azizi fi qawlihi ta'ala innamas shadaqatu. Dan diberikan zakat tersebut kepada kelompok-kelompok yang 8 atau 8 kelompok nih yang dikenal dengan mustahik zakat atau komunitas yang 8 komunitas zakat alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil azizi. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Artinya apa? Yang 8 kelompok ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sedekah berarti termasuk zakat, karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib yang namanya zakat, ya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian ada yang namanya sedekah yang sunnah, misalkan contohnya ya mungkin kita namanya sekarang infak ya, promo, apalagi donasi, sumbangan segala macam atau hibah, itu adalah yang namanya sedekah sunnah. Tapi yang wajib itu namanya zakat dan lain-lain. Buat siapa? Lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Wal masakin
diyakini, dan yang kedua untuk orang-orang miskin. Berarti beda ya. Pertama fakir, kedua miskin. Kalau kita di Indonesia biasanya langsung kalian fakir, miskin. Kan kalau emang bahasa Indonesia yang baik dan lebih, tapi kadang mestinya digabung fakir miskin. Kalau kita tinjau dari bahasa Arabnya, fakir dan miskin ya beda. Seperti di kitab ini kata Allah Taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu, zakat itu untuk fakir dan miskin. Ada kalimat dan, berarti itu beda. Kalau fakir lebih susah daripada miskin, atau miskin lebih susah daripada fakir. Fakir lebih miskin. Kalau miskin Fakir masih bisa makan dikit. kalau fakir, kalau miskin Langsung kok. berarti di sini bilangnya fakir lebih susah daripada miskin. Ini miskin lebih susah daripada fakir. Jarang makan. Kalau miskin, nah kalau di istilah dalam syariat kita, benar fakir lebih susah bahasa kita ya. Fakir lebih susah daripada miskin, itu benar. Untuk istilahnya adalah orang fakir ketika dia punya setiap harinya nih, baik itu nafkah sendiri atau nafkah keluarganya, setiap hari butuhnya adalah contoh 20.000, butuhnya 20.000, tapi dia hanya memiliki kurang dari 50%. 50% dari 20.000 adalah contoh 20.000. 50% dari 20 adalah 10.000, gitu ya. Artinya kalau misalkan setiap hari orang ini infak dirinya ataupun sama keluarganya kurang dari 10.000, itu namanya fakir. Tapi kalau misalkan ada orang butuh setiap harinya 20.000, dia sendiri atau sama keluarganya bisa 20.000, ternyata dia itu hanya punya lebih dari 10.000 kurang dari 20.000, atau lebih dari 50%, 16 misalkan. Berarti itu namanya apa nih? Namanya miskin. Karena yang butuhnya setiap hari 20.000. Jadi contoh doang. Tapi kalau misalkan setiap hari dia punya 20.000, emang kebutuhannya 20.000, orang kaya tidak. Atau bahasanya berkecukupan lah kita katakan ya, berkecukupan. Nah berarti kalau misalkan 20.000 atau dia lebih dikatakan kaya, nggak dapat kecilan. Dia punya 30.000. Oke, bukan 30.000. Terus dia punya cuma 20 misalkan, berarti jatuhnya miskin. Kalau dia punya 10.000, jatuhnya fakir. Dia punya 30. Lebih daripada itu dia punya 50, 100.000 misalkan. Kaya. Nah, berarti kalau begitu dapat gak zakat? Enggak. Kenapa? Tadi yang dapat untuk fakir dan miskin. Berarti kalau misalkan kebutuhan dia tadi 30.000, ternyata alhamdulillah lebih dari 30.000, gak dapat zakat dia. Tapi ingat, masih koma bukan titik. Sekarang kalau orang kaya itu, di tangan orang kaya, dia itu tadi nggak dapat zakat, dia tiba-tiba ambil zakat, panitia zakat, dapat nggak? Dapat. Kan orang kaya. Dan segi ambilnya, nanti kita akan lihat orang yang menerima apa? Orang muslim yang menerima zakat, berarti orang non muslim tidak berzakat. Tiba-tiba orang non muslim itu misalkan miskin, dapat nggak zakat? Kan kafir, non muslim. Ini nggak Islam dia, wajib. Hah? Nggak wajib kan? Ya sekarang kalau ada di tetangga kita misalkan non muslim
fakir, bukan kita doain fakir, bukan ya. Dia misalkan fakir atau miskin lah, tapi dia non muslim, boleh kita zakat, kita sedekah. Ya, non muslim. Apa? Non muslim. Iya. Ya ada. Dari segi non muslim tidak, tapi dari segi fakirnya tadi katanya orang kaya nggak dapet, dia tiba-tiba orang kaya jadi ambil zakat. Dapet. Melihat apanya? Melihat ambilnya, nggak melihat orang kayanya. Itu enak kalau pakai mixer, pakai mie kopi gitu nggak enak. Ya, gimana tuh? Ya tadi dikatakan dapat sedekah. Ya mungkin kalau bahasa zakat panjang lah urusannya. Itu kalau sedekah dapat, yang kita harapkan. Yang tadi mungkin bahasanya belakang itu kita berikan toleransinya kita sebagai sesama umat beragama gitu ya. Kita berikan sedekah, kita berikan sesuatu yang kita harapkan dengan sedekah kita dia bisa berubah, dapat hidayah dan lain-lain. Ini kan yang sering Nabi SAW berikan kepada orang-orang yang di bawahnya, salah di wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang zakat atau ambil zakat itu pun dapat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf lemah apa nih? Lemah hatinya. Makanya orang yang baru masuk Islam hatinya masih apa nih? Masih lemah, dikatakan mu'allaf. Maka dari itu mu'allaf pun ketika ada orang yang kasih zakat, dia berhak menerima. Karena salah satu orang yang berhak menerima zakat di sini mu'allaf, ya, mu'allaf. Meskipun orang kaya. Tapi dia namanya tadi hatinya, mu'allafnya. Sama kayak dia dilihat ambilnya. Kalau orang kaya. Tapi gimana kalau misalkan orang ngaku-ngaku mu'allaf, Ramadan banyak ya, udah gitu tahun berikutnya dia lagi mu'allaf dari mana orang ini? Sampai 3 tahun dia lagi mau mu'allaf, semata-mata buat apa nih? Dapat sedekah misalkan gitu ya. Boleh apa enggak? Ya kalau kita melihat husnuzon kita, bisa jadi apa? Memang dia masih masih lemah hatinya, pertama. Kedua, kalau memang dia misalkan dia mungkin tidak mu'allaf lagi, tapi dia mungkin dikategorikan miskin. Buktinya apa? Masih kita minta. Artinya masih kita sedekah dalam aja. Bisa jadi kita husnuzon orang itu jatuhnya ke nomor 1 atau nomor 2. Kalau nggak fakir atau miskin. Yang lebih, dan juga hamba sahaya yang mana nih? Hamba sahaya yang pengen merdeka. Salah satunya adalah mukatab. Budak-budak itu dulu ada ada macam-macam merek-mereknya lagi. Jenisnya, sifatnya. Ada yang namanya budak mukatab. Di mana budak mukatab ini dikatakan apa? Dikatakan oleh tuannya, wahai budakku, kalau ente bisa nyari duit 2 juta dalam 2 tahun, ente merdeka. Nah, artinya apa di sini? Artinya kalau misalkan dia menyanggupi apa yang dikatakan tuannya, belum dapat 2 bulan, dapat 2 juta, otomatis merdeka dia. Nah ini dikatakan budak mukatab. Itu yang dimaksud dikatakan wafir qaumi. Tapi kalau misalkan dia budak, emang benar-benar budak, nggak ada kata merdeka sama tuannya, dia budak saya, nggak ada apabila, nggak ada, maka dia itu dikatakan apa? Dikatakan tidak mendapatkan zakat. Nanti ada waktunya di sini. Artinya ada yang tidak menerima zakat. Salah satunya budak. Tapi kalau ini budak yang tadi mau merdeka, dapat jaminan, dapat syarat. Apabila syarat tercukupi, maka dia merdeka. Nah kayak gitu baru mendapatkan zakat.
Selanjutnya wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang. Tapi hutang yang benar nih, hutang dalam hidupnya, dia butuh ini, akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya dia nggak bisa hidup kalau misalkan nggak perlu ada orang yang ngasih zakat dan sedekah, maka berhak dia menerima. Ingat ya, orang-orang yang punya hutang yang sekali lagi buat hidupnya. Kalau dia punya hutangnya itu buat belum selesai saya ngomong. Jadi kalau misalkan dia ngutangnya itu buat foya-foya, buat pinjol, lebih bisa kalau pinjol ya. Jadi utang-utangnya benar-benar yang dikatakan buat maksiat, kezaliman, maka itu tidak diberikan zakatnya. Ya. Kalau dia apa nih? Kalau orang yang mau ngasih zakat tahu, oh dia mah rese, dia mah buat mabuk, dia begini ya nggak usah. Walaupun dia itu banyak utang. Tapi kalau misalkan emang yang ngasih zakat nggak tahu, dia tahunya dia cuma punya utang doang, nggak tahu buat apa. Secara husnuzon kan jadi masalah. Kalau dia tahu ya tidak, ya jangan diberikan. Negara punya utang, boleh ngasih negara. Ya, ngomongin negara lagi. Jawabannya kita kan balik aja di sini. Itu namanya al-gharim atau di sini kalimatnya wal-gharimina. Karena sekali lagi orang yang punya utang walaupun sedikit, dengan apa? Dengan bahasa dia itu untuk kehidupannya ini sekali lagi ada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya itu ada salah satu sahabat Nabi biar dapat naungan Allah dia itu ngutang. Tapi ngutangnya nggak gede-gede. Sekiranya dia bisa apa? Bisa terus. Yang penting dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah ngomongin gitu, orang yang punya ini, minyak itu balikin lagi ya. Ini buat bilangnya pasti minta yang minta, itu kata itu. Karena memang banyak orang macam-macam ketika minjam suatu kepada temannya, dia punya niat balikin, nanti kalau saya ada rezeki saya balikin lagi. Itu artinya apa? Dia punya niat untuk apa? Untuk mengembalikan. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan dia hanya pinjam beramal dan beramal balikin segala macam, maka hati-hati. Ada hadis yang jelas dari kitab Bulughul Maram di situ, walaupun akan merusak kehidupannya. Itu yang dikatakan hutang itu bahaya betul. Makanya sampai apa nih? Udah orang kalau punya hutang seperti itu, ketika datang masuk surga terjaga, dia nggak bisa masuk surga gara-gara punya hutang. Maka mudah-mudahan dengan kita ngaji kayak gini kita ingetin, kalaupun kita punya hutang kita ada niat untuk mengembalikan. Dan kalau misalkan kita punya hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melunaskan, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, dan seterusnya. Dari situ kita punya niat yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita hajatkan. Jadi itu namanya orang macam-macam gitu ya. Karena ada juga orang punya karakter apa? Pinjam dulu, tapi nggak pernah balikin. Ada ya? Ada. Kita mau bilangin. Tua dia misalkan ya, ada kudehal berat. Makanya tadi kita punya niat untuk mengembalikan. Selanjutnya, silakan ya. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan, kalimat perang ini macam-macam. Bisa perang melawan musuh yang namanya apa itu? Yang namanya perang sesungguhnya melawan orang kafir seperti Palestina sekarang ya. Kemudian adakah kalimat perang mana lagi? Ada yang dikatakan perang di jalan Allah, dikatakan apa? Ada orang-orang yang seperti kita ini. Ngapain? Orang yang ngaji, orang menuntut ilmu,
Itu namanya berperang dari kebodohan. Kita apa yang kita ngaji, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Khususnya kita ngomongin sholat, kita ngomongin zakat, ini kan atau puasa nanti gitu ya. Ini semata-mata untuk kita beribadah, melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang benar, mana yang rukun, mana yang batalin, segala macam kita tahu. Maka itu pun dikatakan memerangi kebodohan. Alat kulihat itu pun dikatakan mendapatkan zakat, ya, zakat. Makanya gimana nih? Kalau misalkan ada orang yang belajar, ini kan belajar ya, mau di sekolah, mau di pesantren, mau di majelis taklim, tapi dia kaya, dapat dia zakat? Dapat. Kenapa? Jatuhnya di sini waktu bisa pilihlah, ya bisa pilihlah. Tapi kalau misalkan ada orang menolak, misalkan ada ustaz misalkan, dapat zakat fitrah, terus menolak, atau itu orang kaya menolak, atau orang kayanya yang belajar gitu kan ya. Maka jarang orang kaya belajar, jarang ya. Makanya kita nggak doain ya orang kaya. Kenapa? Kenapa orang kaya nggak mau ngaji? Jadi doain kaya nih. Jadi orang kuliah ada orang kaya, tapi dia belajar, terus dapat zakat. Dapat gak nih? Dapat. Cuma kalau misalkan menolak boleh, ada ustaz menolak misalnya. Atau orang yang tersebut menolak padahal dia itu suara ngaji misalkan, santri atau di jalan kubur. Boleh kan nolak? Boleh, ya boleh. Tapi bolehnya dengan adab juga. Contohnya misalnya apa? Duh, ini sangat fitrah dari ente. Ini aja dah, kasih yang lain aja. Mungkin ada yang berhak gitu ya. Kenapa? Walaupun dia itu mungkin suka ngaji, suka berjalan di jalan Allah, tapi sama orang tuanya segala macam, ala kulihal memang dapat. Tapi tadi apa? Kayaknya ada yang berhak dah. Ini ngomongnya dengan adab. Ataupun ada ustaz yang didatangi yang dapat zakat fitrah, dapat zakat ini, terima boleh, enggak pun enggak apa-apa, karena tadi ustaz itu bisa dikatakan apa? Bisa dirikan. Tapi kalau misalnya nolak, ya jadi masalah. Yang pernah ada adalah gimana ketika dia dapat, wih kurang kaya, ini masih yang lain, mahal tuh, plastik ya. Ada lagi apa? Ada ustaz dapat zakat fitrah, wih gue ustaz, gue miskin. Padahal apa nih? Padahal dia ustaz tersebut misalkan bisa dijawab Allah, tapi tadi mungkin ngomongnya kurang pas, kadarnya kurang pas. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang berkecukupan misalkan dapat zakat fitrah, terima ya boleh, karena tadi posisi kita adalah orang yang belajar gitu ya. Tapi kalau misalkan menolak pun nggak apa-apa, tapi dengan cara baik-baik. Wabisabili dan orang musafir. Ini artinya anak sambil jalan, anak jalan gitu, bukan itu juga anjal maksudnya, bukan maksudnya orang musafir. Di mana orang musafir terkadang apa yang melakukan, kadang dia ada di masjid, ada di musola misalkan, atau di tempat-tempat yang untuk istirahat. Kita punya zakat, boleh kita kasih dia? Boleh ya, itu orang musafir pun dikatakan mendapatkan zakat atau sedekah. Orang yang ngaji Al-Quran dikatakan dapat zakat. Kenapa? Kalimatnya wah bisa pilihlah di jalan Allah. Betul ya? Kenapa saya ngomongin baca Quran? Orang baca Quran itu gede pahalanya. Karena ada orang yang cuma sekedar duduk doang, nggak mau dengar baca Quran, duduk doang. Kenapa tadi dikatakan apa itu? Karena pertama dapat zakat dari kalimat fisabilillah. Yang kedua luar biasa, huruf demi huruf dapat apa tuh? Setelah udah gitu dia dapat kajian, majlis taklim, udah gitu satu hurufnya bernilai pahala. Satu huruf berapa kebaikan? 10. Yang Nabi SAW katakan alif lam mim bukan apa? Bukan satu huruf tuh, tapi 3 huruf. Dimana kalau alif itu harganya 10 kebaikan,
Pelang 10 kebaikan. Jadi kalau 30 kebaikan. Ternyata dalam hadis-hadis yang lain dikatakan ini satu huruf 10 kebaikan bagi orang yang baca Al-Qur'annya nggak pakai wudu. Tapi orang kalau baca Al-Qur'annya pakai wudu, satu huruf nilainya 50 kebaikan. Coba bayangin. Karena ada kita nih. Lagi mana? Lagi di luar misalkan. Disuruh apa? Ayo kita panjatkan Fatihah buat arwah ini. Fatihah kan berapa huruf tuh? Satu hurufnya boleh nggak? Misalkan dia itu lagi baca Fatihah nggak punya wudu, boleh nggak? Boleh kan ya? Tapi satu huruf diganjarnya 10 kebaikan. Tapi alhamdulillah banyak juga Fatihah huruf-hurufnya. Ya, tetapi dikatakan orang kalau misalkan dia punya wudu, satu hurufnya 50 kali itu Fatihah berapa huruf tuh? Ya itu untuk membedain mana orang yang baca Quran pakai wudu, mana orang baca Quran nggak pakai wudu. Beda sama orang junub ataupun orang haid, ya itu ya nggak boleh baca Al-Quran untuk menghormati Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita alhamdulillah tadi kalau misalkan pakai wudu, apalagi kalau misalkan ngaji pakai wudu, nanti kan ada Fatihah tuh ya, kita baca Fatihah tuh ya, kita baca Fatihah, ya itu pahalanya satu huruf 50 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna as-salama kullaha fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana